Perbandingan hukum manajemen pendetensian. Dasar hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab 8 Pasal 81 sampai 85. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang cara pendetensian orang asing. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang rumah detensi imigrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.0T.01.01 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi. Dasar hukum di UK. Imigrasi ACT 1971, Detention Center Rules 2001, The Short Term Holding Facility Rules 2018. Selanjutnya adalah struktur organisasi Rudenim Indonesia dan UK. Tugas dan fungsi Rudenim. Pasal 3 Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Pasal 4 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi huruf A. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Huruf B. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Huruf C. Pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan huruf D. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Tugas dan fungsi Rudenim UK. Pendetensian imigrasi di Inggris Raya adalah praktik penahanan warga negara asing untuk tujuan pengawasan imigrasi. Tidak seperti negara lain di Uni Eropa, ketentuan Inggris tentang penahanan tidak diuraikan dalam konsistensi terkodifikasi. Tujuan yang dinyatakan dari penahanan imigrasi adalah untuk melaksanakan pemindahan, awalnya untuk menetapkan identitas seseorang atau dasar klaim, atau menerapkan jika ada alasan untuk percaya bahwa orang tersebut akan gagal untuk mematuhi persyaratan apapun yang melekat pada pemberian jaminan imigrasi. Politik Hukum Indonesia. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di tanah air. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita-cita hukum negara yang terkandung di dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum United Kingdom. Esensi hukum umum Inggris adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu atau stare decisis. Keputusan pengadilan tertinggi di Inggris bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum. Jadi walaupun dalam undang-undang parlemen Inggris tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan. Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh parlemen. Contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati
tetapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup. Inggris adalah konstituen dari Britania Raya yang merupakan anggota dari Uni Eropa, dan hukum Uni Eropa juga berlaku di Britania Raya. Uni Eropa terdiri dari negara-negara yang memakai hukum sipil, sehingga hukum sipil juga berlaku di Inggris dalam bentuk hukum Uni Eropa. Dewan Kehakiman Uni Eropa, sebuah pengadilan hukum perdata, memandu pengadilan di Inggris untuk mengikuti hukum Uni Eropa. Hukum tertua dalam sistem hukum Inggris adalah Undang-Undang Marlborough yang dibuat pada tahun 1267. 3 bagian dari Magna Carta yang merupakan sebuah perkembangan penting dalam sistem hukum Inggris sebenarnya sudah disahkan pada tahun 1215, hanya saja disahkan kembali pada tahun 1295 karena para pembuat memutuskan untuk mengubah ulang isi Magna Carta. Kebijakan Pendetensian Rudenim Indonesia. Pasal 212 PP nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Ayat 1. Penempatan orang asing dalam ruang detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dilakukan berdasarkan keputusan tertulis dari menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Ayat 2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan kepada orang asing yang akan ditempatkan dalam ruang detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi. 3. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Data orang asing yang dikenai detensi. B. Alasan melakukan detensi. C. Tempat detensi. Ayat 4. Salinan keputusan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada penjamin, keluarga, dan atau perwakilan negaranya. Kebijakan pendetensian Rudenim United Kingdom. Pemerintah Inggris telah diberikan wewenang untuk menahan pencari suaka dan migran. Pada setiap tahap proses suaka, penggunaan suaka semakin meningkat dengan diperkenalkannya proses jalur cepat atau prosedur di mana dinas imigrasi menilai klaim suaka yang dapat diputuskan dengan cepat. Pelacakan cepat dilakukan oleh Wakington Reception Center, Harmondsworth, dan Yardsworth. Penanganan pencarian suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pencari suaka dan pengungsi. Hal ini membuat Indonesia tidak berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia. Dalam menangani pencarian suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia, berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Indonesia. Selama ini, penanganan untuk pencarian suaka dan pengungsi di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Lembaga Indonesia ini dibantu oleh organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Hingga akhirnya Indonesia memutuskan untuk menampung dan memberi perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar wilayahnya. Indonesia memberikan penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi, selagi UNHCR mencari solusi dan penempatan di negara ketiga. Penanganan pencarian suaka dan pengungsi di United Kingdom. Dalam hal ini, negara Inggris terdapat 7 Immigration Removal Center, yaitu Crewe House, Colnbrook, Dungfield, Harmondsworth, Marston Hall, Tanksley House, dan Yardsworth. Terdapat juga 2 ST-Hy-Vee, Manchester Residential ST-Hy-Vee, sebelumnya Penny House dan Lake House. Satu fasilitas akomodasi sebelum keberangkatan di Bandara Gatwick, beberapa ruang tunggu di pelabuhan, bandara, dan di pusat pelabuhan di seluruh negeri, dan penjara HNM. Ada juga unit jangka pendek di beberapa IRC, termasuk di Colnbrook dan Yardsworth. Semua fasilitas ini ada di Inggris, kecuali Dungfield IRC di Skotlandia dan Large House ST-Hy-Vee di Irlandia Utara.